Saya sungguh nggak kenal ini orang. Seandainya anak ini lewat depan saya nggak kenal. Benar. Jadi, kau dia, kapan pula lah saya ajak kau ke hotel untuk melakukan sesuatu? Tapi intinya kalau kami sebagai seorang advokat itu di depan publik wajib menjaga etika. Memang mungkin saya ditakdirkan menjadi lawyer yang berada di posisi kontroversi. Perseteruan panas yang terjadi antara Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani kini semakin meluas. Bagaimana tidak, Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel sudah beberapa hari ini diterpa isu tak sedap. Iya, Rasman dituding telah merayu seorang pengacara perempuan menginap di hotel. Sontak saja isu tersebut menuai perhatian banyak orang. Mengetahui dirinya mendapat tudingan miring, Rasman mengklarifikasi tuduhan yang menurutnya lebih tepat dikatakan fitnah untuk mencemarkan nama baiknya. Lantas, akankah Rasman menempuh jalur hukum agar kedepannya tidak ada lagi yang memfitnah dirinya? Saya sungguh nggak kenal ini orang. Seandainya anak ini lewat depan saya nggak kenal. Benar. Jadi, kau dia, kapan pula lah saya ajak kau ke hotel untuk melakukan sesuatu yang aneh, yang melanggar agama. Nah jadi, yang begini-begini nih, Anda kan lawyer, Anda kan pengacara. Anda bilang Anda pengacara. Lah kalau Anda mengaku sebagai pengacara, terus Anda merasa keberatan dengan kata-kata saya atau percakapan saya atau rekaman, saya ajak kau ke kamar hotel untuk melakukan sesuatu, laporkan aja saya. Kan begitu. Ini kau fitnah, bilang-bilang pekerjaan yang mulia. Kau yang tak mulia kerja kau ini, memfitnah orang. Tapi itu tadi, saya itu punya tim. Ngombe itu ada semua rekamannya, kita sudah ada. Nanti kau bukan malah pingin tenar di bahu saya, yang ada kau nanti bermasalah. Saya telepon Anda nggak angkat, saya video call Anda nggak angkat. Besok siapa lagi nih yang mau nabur fitnah? Apapun yang kalian lakukan, saya anggap nothing. Saya akan maju terus membela Fadel Al-Fajar Bajideh bersama dengan tim saya. Di Malaysia, di Singapura, besok saya ke Bali, tetap saja day to day tim saya itu bekerja. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak usah dipercaya orang begini-gini, dan tidak akan terpengaruh bagi saya. Hanya perlu saya jawab nih, ini satu warning bagi orang-orang yang memfitnah. Semuanya saya catat. Saya tanya dia baik-baik, apa isi chat saya ke Anda? Abang suruh saya ke hotel. Terus saya tanya, ke hotel mau ngapain? Ya nggak ada, makanya saya nggak mau datang. Mas saya bilang, orang-orang, maaf ya pengacara-pengacara, kalau ada satu kasus yang agak-agak viral saya pegang, biasanya datang ke saya itu beragam. Ada yang menjebak, yang kedua karena pingin tenar ya, yang kedua fans-fans yang memang fans saya, mendukung saya itu berbagai daerah, dan pengacara-pengacara yang terutama pengacara-pengacara muda, pingin gabung, pingin ya biasalah, pingin diajak. Nah, saya nggak ingat ini anak ini. Beberapa hari sebelum isu tersebut muncul, isu yang sama juga sempat menerpa Rasman. Kali ini yang memviralkan ialah Nikita Mirzani.
Dalam unggahan di media sosialnya, tampak Rasman sedang video call dengan seorang perempuan yang diduga calon kliennya. Ya, dalam video tersebut Rasman meminta hal tak senonoh terhadap calon kliennya. Sontak saja video tersebut membuat geger. Sejumlah kalangan pun buka suara. Tidak terkecuali seteru abadi Rasman, Hotman Paris, yang mengaku miris melihat video Rasman yang amoral. Beredarnya video tak senonoh tersebut belakangan dikaitkan dengan berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Rasman. Karena hal itu pula, Rasman dikenal sebagai advokat atau lawyer kontroversial. Misalnya saja, Rasman sempat dituding dicopot keanggotaannya sebagai lawyer oleh organisasi yang menaunginya. Kabar tersebut merebak dan menjadi perdebatan panjang mengenai status keanggotaan Rasman sebagai pengacara, yang nyatanya Rasman sampai kini masih beracara. Dunia pengacara di Indonesia semakin menyeramkan, semakin menyeramkan. Bayangkan, ada cewek lagi kesusahan, lagi khawatir atas hak-haknya, meminta bantuan hukum kepada oknum pengacara, membujuk. Tapi apa yang diminta oleh si oknum benar-benar membuat kita muntah. Si oknum pengacara minta dong ini dong, minta gambar itumu dong. Aduh, bagaimana masih orang seperti ini dibiarkan bisa eksis di negeri ini? Minta itumu dong, minta foto itumu dong, itu dong. Aduh, para pengacara senior kok ikut bersuara dong. Kok betapa profesi kita ini sudah semakin dianggap rendah oleh berbagai orang. Minta itumu dong, minta orang lagi khawatir, minta keadilan, minta perlindungan hukum. Malah syaratnya minta itumu dong, fotoin dong, ini dong. Aduh, dunia ini sudah makin kiamat kalau begini, dan satu pun pengacara senior tidak ada yang bersuara. Ada seorang pengacara yang nebeng, bilang, ada pengacara begini ini, urus aja dirimu. Aku tuh kami sama keluarga tuh tahu yang mana kami prank. Makanya saya post tadi. Tiap hari tidak kurang dari 15 orang perempuan sampai 20 orang itu pagi-pagi itu sudah banyak itu yang DM, yang chat WA, yang ini kirim foto macam-macam. Kita ini bukan orang bodoh. Jadi urus dirimu, urus perempuan-perempuanmu, urus kelab-kelabmu, nggak usah urus aku. Kau nggak berani sebut nama aku. Kalau kau jago sebut nama aku cari kau. Sebut aja Rasman, aku main, aku datang gitu. Jadi nggak ada guna, udahlah. Kau udah nggak bernilai di mata saya gitu. Toh kita udah clear kok, menurut saya nggak penting. Kalau saya sudah pegang satu kasus pasti booming. Memang mungkin saya ditakdirkan menjadi lawyer yang berada di posisi kontroversial. Jadi kalau kita bicara tentang Rasman, saya tidak bisa mengomentari karena kita juga tidak tahu Rasman itu apakah masih tergabung dengan profesi kami sebagai seorang advokat. Kami tidak tahu organisasi advokatnya apa. Jadi terkait masalah Rasman kita tidak mau komen. Namun kalau bagi kami sebagai advokat yang punya lisensi, mempunyai izin, baik itu kartu tanda anggota, baik itu berita acara sumpah sebagai seorang advokat, kalaupun ada seperti itu, jelas kami tidak dibenarkan secara etika. Tapi intinya kalau kami sebagai seorang advokat itu di depan publik wajib menjaga etika. Sesungguhnya kalau memang dia tergabung di dalam organisasi advokat, itu tadi dia terkena kode etik. Kode etik itu kan ada berat, ada ringan, ada menengah. Tergantung daripada Dewan Kode Etik menilai kasus mereka masing-masing. Dan itu paling benar, artinya yang namanya antara klien dengan advokat itu adalah jasa sama-sama saling membutuhkan. Si advokat membutuhkan klien, si klien membutuhkan jasa kita dalam hal hukum. Nah, otomatis di sini posisinya sama-sama besar, sama-sama ringan. Tidak ada advokat yang lebih hebat ataupun klien yang merasa membutuhkan. Sehingga di dalam hal ini harusnya tidak boleh adanya pemaksaan. Itu tadi, masing-masing orang kan kembali punya etika, punya adab atau tidak.
di dalam hal berkomunikasi, terutama di depan publik. Isu Rasman dicopot keanggotaannya sebagai pengacara mendapat tanggapan dari Deoli Payumara yang juga seorang pengacara senior. Jika ditarik mundur, status keanggotaan Rasman sebagai pengacara sempat dipertanyakan oleh Farhad Abbas yang saat itu terlibat gesekan panas dengan Rasman terkait kasus Vina yang masih bergulir. Bukan Rasman jika tidak balik melawan. Dan seperti diketahui, perseteruan yang terjadi di antara keduanya berujung pelaporan. Kembali ke persoalan teknis administrasi dunia advokat. Kenapa? Advokat ini sekarang kan persatuannya atau lembaga advokatnya itu kan ada banyak ini. Ada Pradi 1, Pradi 2, Pradi 3. Ada KAI 1, KAI 2, KAI 3. Jadi organisasi advokat ini jadi banyak sekali. Ini kan persoalannya kembali di teknis administrasi. Bang Rasman dicopot dari KAI, dia lari ke Pradi 1, dicopot dari Pradi 1, lari ke Pradi 2, dicopot Pradi kedua, lari ke Pradi 3, dicopot lagi, dia ngumpulin 30 pengacara, cukup untuk bikin organisasi pengacara, di mana dia bisa jadi ketuanya. Jadi ini persoalannya bukan di Bang Rasmannya, tapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi advokat. Jadi apakah boleh Bang Rasman kemudian dipilih menjadi advokat? Ya kalau dia kemudian ada organisasi bilang, oh ya saya organisasi advokatnya ini, dia baru lagi ya boleh-boleh aja gitu, sepanjang dia memang belum pernah dihukum. Bang Rasman ini kan belum pernah dihukum 5 tahun atau lebih, di mana kartu advokatnya dicabut. Undang-undang misalnya belum pernah mencabut ini si Rasman Nasution ini, kartu advokatnya belum pernah dicabut. Jadi dianggap bisa-bisa aja dia sebagai advokat. Dia dipecat dari KAI. Ya, jadi saya berpikir sampai sekarang belum ada yang menganulir atau mengklarifikasi, baru pengakuan dia saja. Ya kalau memang dia masih pengacara ya alhamdulillah selamat kan. Tapi itu saya ungkapkan di depan acara rakyat bersuara yang dimana dia juga dibayar, dapat honor ya. Jadi jangan merepotkan sama tuan rumah, oke? Memang harus banyak belajar ya. Kalau susah kalau orang yang sarjana hukumnya pengacaranya bukan dari sarjana hukum tapi dari sarjana agama. Mungkin dia menasihati saya supaya saya menggunakan syariah Islam untuk menjaga mulut dan hati saya. Terima kasih masukannya, dan memang kadangkala orang lebih gampang berbicara daripada bercermin. Ya, terkait dengan perilaku dia selama ini terhadap saya masih bisa maafkan. Dan dia minta maaf ke saya. Tetapi begitu dia ganggu saya, termasuk dia menurut saya menyebar informasi bohong, yang menyatakan saya sebagai mantan terpidana, mantan pengacara, saya harus jelaskan, dia paham nggak hukum? Emang DPP KAI atau KAI boleh memberhentikan saya sebagai pengacara, terus saya dicabut haknya sebagai lawyer? Nggak ada itu. Organisasi advokat, yes. Kita mengikuti pendidikan di situ, diklat khusus di situ, sudah. Kemudian kita disumpah, dia tidak berwenang untuk mencabut sumpah kita. Dan sampai hari ini, saya tidak dicabut berita acara sumpahnya, dan saya masih beracara sampai hari ini, dan organisasi saya jelas, organisasi Pradi Bersatu. Bahwa Bang Rasman keberadaannya sekarang saat ini memang berada di organisasi advokat Pradi Bersatu, di bawah naungan saya. Jadi memang Bang Rasman itu dulu sebelumnya waktu konflik di KAI, ya kan, berdasarkan keterangan Bang Rasman itu bahwa dia telah mengundurkan diri dari KAI, dan kemudian memang kalau sesuai undang-undang bahwa advokat itu harus berorganisasi. Jadi ketika kemudian dia mengundurkan diri dari Kongres Advokat, kemudian dia pindah, kemudian mengajukan permohonan kepada kami Pradi Bersatu, ya akhirnya setelah kami validasi, ya kami terima gitu. Memang jadinya Bang Rasman memang sekarang ada di organisasi Pradi Bersatu. Kalau Bang Rasman saya kenal dekat, saya kenal baik kan, karena juga dengan saya kebetulan sama-sama dari Medan kan begitu. Nah tetapi kalau Bang Farhad ya saya kenal tapi tidak dekat.
saya kenal hanya memang dia kan senior, artinya sudah lama beracara dibanding kami kan gitu kan. Artinya kalau saran saya ya, artinya pandangan saya terhadap kedua orang yang sedang berseteru ini ya sebaiknya karena sama-sama advokat, sama-sama punya kepentingan membela kliennya, artinya harapan saya cukup sampai batas membela kliennya mereka saja masing-masing, tidak perlu saling nyerang, karena kemudian yang menyebabkan saling nyerang itu kan artinya sebenarnya jadinya hilang, jadi nanti lupa terhadap tanggung jawab sebagai advokat ketika membela kliennya gitu kan. Jadi malah timbul masalah baru yang melebar kemana-mana yang akhirnya akan merugikan para klien yang kebetulan menggunakan jasa pengacara tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.